Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Bertemu lagi dengan saya Sandi di mata kuliah Personal Development. Di video kali ini materi yang akan kita bahas yaitu emosi positif. Jadi teman-teman, manusia itu diciptakan memiliki emosi ya. Tapi ada yang bisa mengendalikan emosi dan ada yang sulit mengendalikan emosi. Nah, emosi ini adalah cara buat membuang atau mengeluarkan energi negatif dalam diri kita. Selain itu, emosi juga bisa merubah atau mempengaruhi tingkah laku kita. Jadi kita mesti pandai-pandai buat mengelola emosi. Nah, emosi di sini dibedakan berdasarkan jenisnya ya. Nanti ada berkaitan dengan perasaan ya. Dari perasaan dingin, panas, hangat, sejuk, dan lain-lain. Kemudian berkaitan dengan kondisi fisiologis ya, ada sakit, meriang, dan lain-lain. Kemudian berkaitan dengan kondisi psikologis itu ada cinta, rindu, sayang, benci, dan lainnya. Jika bicara soal emosi, banyak yang bilang bahwa emosi selalu diartikan dengan hal negatif. Nah, padahal nyatanya ya, emosi ada juga yang positif. Terus apa sih emosi positif dan negatif itu kan? Nah, emosi positif adalah emosi yang menghadirkan perasaan positif. Nah, contohnya bahagia, cinta, harapan, romansa, keyakinan, dan lainnya. Nah, sedangkan emosi negatif adalah emosi yang identik dengan perasaan tidak menyenangkan dan bisa membuat perasaan negatif. Contohnya takut, sedih, kecewa, gelisah, bersalah, dan lainnya. Penting buat kita bisa mengendalikan emosi, apalagi mengubah emosi negatif jadi positif. Misalnya marah diubah menjadi semangat gitu. Tapi kadang kebanyakan kita belum bisa mengendalikan emosi. Misalkan pas mau menghadapi ujian ya, mestinya kita munculin emosi positif dengan belajar karena takut nilainya jelek. Tetapi banyak juga yang justru munculin perilaku negatif dari emosi yang muncul gitu. Ya. Bukannya sibuk belajar tapi malah sibuk bikin contekan ya karena takut nilainya jelek gitu. Nah, sekarang cobalah buat mengendalikan emosi biar hidup yang kita jalani akan bermakna positif. Nah, selain itu, emosi positif juga bisa membuat kita sehat. Nah, kenapa? Karena perasaan yang kita munculkan selalu positif dan tidak ada beban. Nah, emosi merupakan satu di antara perasaan yang dimiliki oleh manusia. Menurut KBBI ya, versi emosi adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat atau marah. Gitu. Maka itu mengendalikan emosi akan menentukan seberapa kuat perasaan bisa mengendalikan pikiran. Mengendalikan emosi juga bisa menghindarkan kita dari gangguan histeria atau masalah kejiwaan yang dapat meletupkan emosi berlebihan gitu. Bentuk emosi itu biasanya berupa rasa marah, frustasi, atau sedih yang dilampiaskan pada aktivitas fisik ya atau kegiatan lain yang bisa melepas stres gitu. Pasalnya jika seorang mengendam perasaan dalam bentuk negatif dapat berdampak buruk ke diri sendiri. Hal tersebut tentunya juga dapat berdampak pada hubungan dengan orang lain gitu. Nah, di sini ada cara mengendalikan emosi ya yang bisa membuat hati dan pikiran mungkin lebih tenang ya. Yang pertama itu ada kita dengan berhitung. Nah, cara menahan emosi yang pertama adalah dengan berhitung. Sebelum marah, berhitunglah dari 1 sampai 10. Apabila Anda sangat marah, berhitunglah hingga sampai 100. Pada saat Anda berhitung, denyut Anda akan turun dan kemarahan Anda akan lebih mungkin untuk reda gitu. Lalu tarik napas yang dalam dan lambat yang kedua. Nah, ketika kita marah, napas kita akan lebih pendek ya dan cepat. Tarik napas yang dalam dan lambat dari hidung dan keluarkan dari mulut untuk beberapa saat. Dengan menarik napas dalam dan lambat, diharapkan kemarahan Anda dapat mereda. Selanjutnya berolahraga ya. Jadi mengendalikan emosi juga dapat dibantu dengan berolahraga seperti berjalan kaki, mengendari sepeda, atau berlari. Lakukanlah hal yang dapat mengalihkan pikiran dan membuat tubuh kita menjadi lebih baik.
Yang keempat, lakukan relaksasi otot. Nah, selain berolahraga, cara mengendalikan emosi lainnya dapat dilakukan dengan relaksasi otot ya. Lakukan peregangan berbagai kelompok otot pada tubuh dan kendurkan perlahan-lahan dengan membuang napas. Menggerakkan leher dan menggoyangkan bahu adalah beberapa contoh gerakan yang dapat dilakukan untuk membantu mengendalikan emosi. Tidak diperlukan peralatan ya, hanya cukup melakukan beberapa gerakan saja gitu. Kemudian yang kelima, cari kata atau frasa yang menekankan. Nah, kata atau frasa menjadi satu di antara cara mengendalikan emosi. Jadi cari kata atau frasa yang membuat kita menjadi tenang dan fokus kembali. Ulang kata-kata tersebut ketika kita marah ya, relax, tenang saja, dan aku akan baik-baik saja. Menjadi beberapa contohnya gitu. Kemudian yang keenam, dengarkan musik. Nah, mendengarkan musik menjadi cara lain mengendalikan emosi. Dengarkan musik yang membuat Anda tenang, gunakan earphone atau pergi ke suatu tempat yang tenang, putar lagu kesukaan Anda, dan dengarkan. Biarkan musik membawa pergi emosi kita dan membuat kita menjadi lebih tenang. Kemudian yang ketujuh itu ada coba sesuatu yang berbeda. Alihkan emosi terlebih ketika kita ke hal-hal yang positif ya. Jika kita belum pernah berkemah, misalnya ya, mungkin inilah saatnya yang tepat untuk tidur di bawah mungkin bintang dan komunikasi dengan alam ya. Segera putuskan petualangan apa yang kita ingin ambil. Terus yang ke-8, jangan bicara. Nah, kadang tidak bicara dapat menjadi cara mengontrol emosi yang efektif. Bila kita ingin marah, tenanglah dan berhenti berbicara. Tutup mulut kita dan jangan biarkan satu buah kata keluar dari mulut kita. Waktu kita diam, ini akan membuat kita berpikir kembali untuk marah dan membantu meredakan amarah gitu. Lalu yang ke-9, tenanglah diri ya, tenangkan diri. Nah, berilah diri kita waktu untuk menyendiri, menjauhi orang lain dan pergi ke suatu tempat. Dengan menyendiri ya, kita dapat memikirkan segala sesuatu yang dengan lebih jernih. Jadi duduklah dan tarik nafas sejenak, lalu cari solusi untuk menyelesaikan masalah yang membuat kita marah tersebut. Yang ke-10, berhenti sejenak dari aktivitas. Nah, saat kita marah, cobalah berhenti sejenak dan berpikirkan apa yang kita ingin lakukan dan katakan. Dengan berhenti sejenak dan berpikir, kita dapat memikirkan kemungkinan tanggapan dari perkataan atau perbuatan yang akan kita lakukan. Apakah perbuatan perkataan itu dapat melukai orang lain atau perbaiki keadaan ya? Bila ya, pikirkan untuk membatalkan dan jangan dilakukan gitu. Yang ke-11, tuliskan kekhawatiran kita. Nah, menuliskan emosi negatif di atas kertas bisa memberi kita beberapa perspektif baru tentang apa yang kita alami. Berikan kesempatan kepada diri kita selama beberapa hari untuk membuat daftar dengan lengkap ya. Setelah itu, selesaikan masalah satu persatu untuk mengurangi kekhawatiran yang kita alami. Yang ke-12, konseling ya. Jadi terkadang kita memerlukan perspektif orang lain sebelum mengambil suatu tindakan atau untuk lebih memahami diri sendiri. Kita dapat melakukan konseling dengan terapis, psikolog ya, atau psikiater agar kemarahan kita yang berlebih bisa teratasi gitu. Nah, jadi selanjutnya ya, macam-macam emosi ya. Macam-macam emosi dalam diri manusia ternyata mewakili perasaannya. Beberapa macamnya menurut ahli antara lain bahagia, sedih, takut, jijik, marah, dan terkejut gitu. Nah, kita hidup dengan beragam emosi ya. Adanya emosi-emosi tersebut membuat seseorang menjadi manusia seutuhnya gitu. Emosi manusia akan mengaruhi bagaimana seorang memiliki persepsi serta memengaruhi pikiran dan tindakan yang dilakukan. Emosi sendiri merupakan kondisi perasaan yang kompleks yang muncul karena perubahan fisik dan psikologis ya. Emosi berkaitan dengan kepribadian, mood, karakter, dan motivasi seseorang. Di sini macam-macam emosi. Yang pertama itu emosi bahagia ya. Di antara semua jenis emosi yang dirasakan manusia, bahagia merupakan emosi yang mungkin paling dicari banyak orang. Bahagia bisa diartikan sebagai kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan senang, ceria, gembira, kepuasan, dan sejahtera. Emosi bahagia bisa ditunjukkan dengan cara-cara berikut ya. Jadi seperti ekspresi wajah yang tersenyum, bahasa tubuh dengan sikap yang santai, nada suara yang ceria dan menyenangkan gitu.
Nah, kebahagiaan dapat berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Sebaliknya, orang yang sulit menemukan emosi bahagia akan mudah untuk stres dan depresi, yang juga berujung pada imunitas yang rendah. Ya. Kemudian yang kedua, emosi sedih. Nah, kesedihan dapat didefinisikan sebagai kondisi emosional yang bercirikan perasaan tak bersemangat. Selanjutnya, emosi jijik. Nah, jenis emosi lain yang diutarakan oleh Paul Ekman ya adalah emosi jijik. Rasa jijik dapat berasal dari banyak hal ya, termasuk rasa, pemandangan, atau bau yang tidak menyenangkan. Seseorang juga dapat mengalami kejijikan ya, moral saat melihat individu lain berperilaku yang mereka anggap tidak menyenangkan, tidak bermoral, atau jahat. Jijik dapat ditujukan dalam beberapa cara seperti berpaling dari objek jijik, reaksi fisik seperti mual atau muntah, ekspresi wajah seperti kerutan hidung dan bibir atas gitu. Nah, kemudian yang kelima itu adalah emosi marah. Nah, marah juga menjadi emosi yang sering kita tunjukkan seperti emosi takut. Marah juga menjadi emosi yang bisa berkaitan dengan respon fight or flight. Emosi marah bisa ditujukan dengan cara seperti ekspresi wajah ya, termasuk dengan mengerutkan kening atau melotot, bahasa tubuh ya, seperti mengambil sikap yang kuat atau berpaling dari seorang, nada suara seperti bicara kasar atau berteriak, respon fisiologis ya, seperti berkeringat atau memerah, perilaku agresif seperti memukul, menendang, atau melempar benda gitu. Marah bisa memberikan efek positif namun juga bisa negatif. Sisi positifnya misalnya marah dapat menjadi langkah untuk memperbaiki sesuatu hubungan karena Anda mampu mengekspresikan kebutuhan terhadap pasangan, keluarga, dan teman dekat. Namun jika marah diekspresikan berlebihan, emosi negatif marah bisa berubah menjadi kekerasan terhadap orang lain. Marah tak dikendalikan juga dapat memicu masalah psikologis ya, dan berbahaya untuk tubuh. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk bisa mengontrol emosi jenis ini. Yang keenam itu ada emosi terkejut. Nah, emosi lain yang tak kalah penting dalam diri manusia adalah emosi terkejut. Seperti mungkin kita ketahui, seseorang menunjukkan emosi terkejut saat menghadapi momen atau hal yang tak disangka. Emosi terkejut sering ditandai dengan karakteristik seperti ekspresi wajah ya, seperti mengangkat alis, melebarkan mata, dan buka mulut gitu. Respon fisik seperti melompat, reaksi verbal seperti berteriak, menjerit, atau menggap-menggap. Emosi terkejut bisa bersifat positif atau negatif atau netral ya, seperti ketakutan atau amarah. Terkejut juga dapat menjadi respon fight or flight ya. Orang yang terkejut mungkin akan mengalami kenaikan hormon adrenalin ya, untuk memutuskan apakah ia akan melawan, fight ya, atau melarikan diri, flight. Emosi memainkan peran penting dalam cara manusia mengaruhi kehidupannya.